Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Izin bertanya, Bu ya. Saya seorang istri yang ditinggal wafat oleh suami. Kami dulu pernah saling berjanji akan sehidup semati dan tidak ada menikah lagi. Jika salah satu meninggal, sekarang masa idah saya hampir selesai dan ada keluarga yang ingin menjodohkan saya. Di satu sisi saya merasa punya kebutuhan untuk berkeluarga kembali, tapi di sisi lain hati saya terus terikat pada janji dan takut dianggap mengkhianati almarhum sang suami. Bagaimana hukum menikah lagi bagi janda yang terikat janji seperti itu, Bu ya? Mohon bimbingannya, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada janjimu dengan manusia. Kemudian saat itu benturan dengan janjimu dengan Allah. Kemudian janjimu dengan manusia selagi itu tidak merugikannya. Kan janji kepada suami. Kalau nanti salah satu meninggal, misalnya, kalau engkau meninggal, wahai suamiku, aku tidak menikah lagi. Janji. Itu kan bahasa rayuan menunjukkan kalau dia sangat mencintai, sehidup semati, dan seterusnya. Setelah suami meninggal dunia, sang istri punya hajat. Dan dia lebih wajib, dan dia mengkhianati. Nah, ini yang harus difahami makna khianat. Khianat itu kan melakukan sesuatu yang suami tidak ridho. Kalau seorang suami melihat istrinya melakukan kebaikan di dunia, itu tidak akan jadi petaka. Dan suami akan jauh lebih sedih jika ternyata sang istri seolah-olah patuh berjanji tidak menikah tapi melakukan zina. Loh kadang-kadang tertipu oleh setan. Dia tidak mau menikah tapi dia mencari kesenangan dengan cara yang haram. Loh, suami itu melihat dari amal. Kalau seandainya istrinya setelah itu kok menikah lagi, berarti menikahkan halal. Enggak ada istilah cemburu. Alam barzah tidak melihat dengan alam syahwat. Jadi yang dilihat adalah, oh istriku solehah, dia menjaga diri, ternyata dia menghindar dari yang haram. Wasiat orang yang wasiat itu tidak boleh dipatuhi kalau itu melanggar syariat. Jika memenuhi janji lalu melanggar syariat, maka janji tidak perlu dipenuhi. Kurang lebih seperti kalau orang ngomong gini, tolong nak, kalau abah wafat nanti tolong uang yang ada di lemari itu tolong belikan minuman keras untuk anak-anak muda di sana, nak. Nah, nggak boleh dipenuhi dong, karena wasiatnya adalah melanggar. Biarpun wasiatnya ternyata tidak melanggar, tapi nggak bisa dipenuhi. Karena kalau memenuhi menjadi melakukan dosa. Anda punya hajat, seorang wanita, hajat syahwat tinggi. Lalu kemudian Anda pengen nikah, menikahlah. Bukan berarti Anda lalu melanggar suami. Justru di saat Anda membiarkan syahwat Anda, alasannya ingin patuh dengan suami, tak taunya ingin setia dengan suami, tak taunya Anda tidak setia dengan Allah. Akan jadi sebab Allah murka. Jadi kalau memang Anda perlu menikah, menikahlah. Apakah dikatakan Anda ingkar janji? Bukan. Karena Anda bukan melakukan sesuatu yang haram di hadapan Allah. Justru Anda akan betul-betul melanggar Allah, melanggar suami, jika gara-gara pesan suami lalu Anda melakukan dosa, maka suami akan menyesal. Kalau seandainya dia bangun akan berkata, nikahlah kau. Kenapa? Gara-gara kita berjanji untuk tidak saling menikah, tidak menikah, ternyata engkau melakukan keharaman. Sedih dia di alam barzah. Sedih. Maka yang demikian itu tidak harus dipenuhi karena apa? Anda punya kewajiban untuk setia dengan Allah lebih gede lagi. Tidak boleh patuh kepada manusia dalam irama maksiat kepada Allah. Pengen setia dengan janji kepada manusia, akan tapi dia melanggar Allah, kan tidak dibenarkan. Sementara dia ada syahwat. Kecuali Anda bisa bertahan Allah dengan Allah, salat, zikir, tidak ada bangkat syahwat, tidak akan pelampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Anda tetap bertahan, ya itu lain cerita. Anda setia dengan Allah, setia dengan manusia. Tidak ada artinya setia dengan manusia lalu melanggar Allah. Mungkin seorang wanita betul karena kebodohannya, betul sepanjang hidupnya tidak akan menikah. Tak taunya apa? Dia melakukan keharaman. Waduh, serem. Kalau suaminya bangkit akan berkata, nikahlah kau daripada seperti itu. Akan ngomong begitu. Sebab urusan dengan Allah itu penting sekali. Jadi nggak apa-apa kalau punya hajat menikah, menikahlah. Dan kami himbau, ingatkan kepada para anak, hei anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu. Pandang ibumu sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi yang tidak bisa dipenuhi oleh siapapun kecuali dengan menikah.
Hei anak, jangan pandang ayahmu sebagai ayah selamanya. Akan tapi pandanglah beliau sebagai seorang laki-laki yang punya hajat pribadi yang harus dipenuhi, yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan cara menikah. Hei orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandang dia sebagai laki-laki pria dewasa yang punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Harus dengan menikah. Sehingga orang tua yang menyusahkan nikahkan anaknya, itu juga orang tua yang melakukan kesalahan durhaka sama sang anak. Sama. Nah ini. Makanya terbukalah sebagai seorang tua. Cuman anak, tapi juga benar dong, kadang-kadang ini yang jadi masalah, mohon maaf. Sang anak membebaskan ayah, boleh ayah menikah. Tapi tolong ayah jangan dengan wanita itu. Karena wanita itu mungkin tidak layak, tidak baik. Sang ayah memaksa, berarti ya kehilangan anak juga. Ini keras kepala itu sang ayah. Kalau perlunya hanya urusan hajat agar terhindar dari haram, kenapa dia harus meninggalkan anaknya? Sampai ada seperti itu. Nggak mau kecuali dengan dia. Tapi nak kamu larang. Enggak bu ya, saya enggak ngelarang. Siapa? Cuma asalkan jangan ibu itu, karena kita tahu ibu itu. Coba, gara-gara ternyata jatuh cinta, anak ditinggal. Kedunguan seorang ayah seperti itu. Sama sebaliknya seorang anak, lihat. Meninggalkan orang tuanya. Bukan orang berbeda ya. Orang tua yang melarang menikah sama orang tua yang melarang dengan dia, itu beda. Misalnya, nak kamu jangan nikah dengan dia. Itu bukan melarang menikah. Tapi ada pilihan lain manusia sejagat kan. Yang nggak boleh, pokoknya kamu tidak boleh menikah. Lah ini kenapa tidak boleh menikah? Itu beda. Makanya seorang anak yang ternyata orang tuanya bukan melarang menikah, boleh menikah, hanya mengatakan kau jangan dengan dia. Tentu hal yang terbaik. Kok dia melanggar? Ya dia sendiri yang memilih jalan yang salah. Salah dan salah. Apapun bentuknya. Sama kayak tadi orang tua gara-gara terlanjur jatuh cinta, sudah kakek-kakek jatuh cinta, cucunya ditinggalkan. Ini kenapa harus pakai hawa nafsu? Hawa nafsu tidak akan membawa kedamaian pada akhirnya. Ingat, itu saja. Semoga Allah memberikan pada kita segala kebaikan dunia, akhirat. Tadi apa pertanyaannya? Ketika suami dan Sudah, oke, aman, sudah selesai. Kalau menikah, sudah punya hajat menikah, ingat, takutlah pada Allah, jangan melakukan dosa, menikahlah. Dengan suami yang baik, bukan mohon maaf, bukan dengan cara yang haram tadi. Alhamdulillah, menikah dengan cara yang terhormat, yang baik, itulah kebahagiaan. Allah Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.